Aku baru saja merayakan ulang tahunku yang ke-20, dan sepertinya hidupku hancur berkeping-keping. Ayahku dipecat dari pabrik pengolahan ikan di Pelabuhan Ratu karena efisiensi, tapi aku yakin ada sesuatu yang lebih gelap di balik itu. Ibuku, yang bekerja sebagai paramedis ambulans, sering hilang dalam shift malamnya, dan uang yang kami miliki nyaris cukup untuk kebutuhan pokok, apalagi biaya kuliahku. Akhirnya, keputusan besar pun diambil. Aku harus pergi ke kampung halaman di Kabupaten Karanganyar, tinggal bersama tantenya, Tante Sari, adik ibu. Katanya hanya sementara, tapi dalam keluargaku, sementara sering berarti selamanya. Karanganyar menyambutku dengan keheningan yang dalam. Di malam hari, satu-satunya suara yang terdengar adalah tetesan air dari keran tua di jalanan. Rumah kayu dengan cat yang mengelupas dan tungku tua yang harus dinyalakan dengan tangan terasa seperti bagian dari zaman yang terlupakan. Namun, taman kecil itu mempesona. Pohon-pohon mangga rindang, bunga aster yang mekar berwarna-warni, dan ayunan tua yang berdecit seolah menceritakan kisah-kisah lama kepada angin, dan di sana dia, Adi, suami Tante Sari. Tinggi, kekar, dengan janggut tipis dan mata coklat hangat seperti madu. Dia bekerja di sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang konstruksi dan pembuatan furnitur. Diam, tapi bukan murung. Tatapannya tidak menunjukkan kelelahan seperti kebanyakan pria dewasa yang kukenal. Dia menatapku dengan cara yang berbeda, bukan seperti paman, tapi seperti seseorang yang bisa melihat jiwaku yang sebenarnya. Aku mendaftar di sekolah teknik pertanian setempat berkat bantuan teman ibu yang bisa mengurus biaya. Hari-hariku terjadwal ketat, bangun pukul 6 pagi, naik bus sekolah, beberapa jam belajar, lalu pulang dengan suasana sunyi desa yang kadang membuatku ingin berteriak. Aku membantu tante di kebun, membaca majalah tua, dan membereskan loteng rumah. Semuanya terasa membeku, seperti waktu yang terawetkan. Suatu malam saat makan malam, Adi memecah keheningan yang sudah lama terpendam. Aku butuh asisten, katanya. Bukan untuk mengangkat barang berat, tapi untuk membungkus dan mengemas. Cowok sering ceroboh seperti beruang, katanya sambil tersenyum tipis. Aku terkejut. Tatapannya serius, tanpa maksud aneh, dan dia menawarkan bayaran yang layak. Tante Sari hanya mengangguk pelan, tanpa ekspresi yang jelas, mungkin ragu tapi juga pasrah. Aku menerima tawarannya. Keesokan harinya aku bangun pagi-pagi, mengenakan legging abu-abu sederhana, kaos panjang, dan jaket lusuh. Rambutku diikat cepol, tanpa makeup. Buat apa? Aku hanya akan membawa kotak-kotak berat. Ketika naik ke mobil tua Adi, jantungku berdegup kencang. Seperti kembali ke kelas 1 SD, tujuan pertama kami adalah di kota Sukoharjo. Sebuah pasangan muda sedang memindahkan buku, piring porselen, dan jam antik. Rumah itu beraroma kopi dan kayu tua, dan aku merasa seperti menyentuh kehidupan orang lain. Adi mengajarkanku cara membungkus kaca dengan hati-hati, cara mengamankan kotak agar tidak bergeser. Kamu teliti, itu jarang. Pujinya, di akhir hari, dia memberiku bukan hanya uang, tapi juga sebuah paket rapi. Di dalamnya ada blus sederhana tapi elegan dengan bordir halus dan celana pendek dari batik tulis yang cantik. Aku tertegun, napasku sesak. Dia hanya tersenyum dan berkata, "Terima kasih. Kamu hebat hari ini." Aku membalas dengan lirih, "Terima kasih," tapi di dalam hatiku bergetar. Sesuatu telah dimulai, belum jelas, belum terbentuk, tapi aku tahu itu tak akan mudah. Hari-hari berikutnya bersama Adi berubah menjadi rutinitas yang aneh, tapi penuh warna. Setiap kali kami bekerja mengemas barang-barang, kami semakin dekat. Dia mulai bercanda lebih sering, dan aku tertawa lebih lepas dari biasanya. Kami jarang membicarakan hal-hal pribadi, tapi dia melemparkan kalimat pendek yang membuatku penasaran. "Suka anggur?" tanyanya suatu kali.
pernah terpikir pindah ke kota besar? Aku tidak segera menjawab, tapi dalam diam aku menantikan saat-saat seperti itu, berharap dia melihatku lebih dari sekadar pembantu. Suatu malam, Adi mengetuk pintuku membawa sebuah paket kecil. "Jangan bilang Tante Sari," bisiknya pelan. "Ini antara kita saja." Di dalam paket itu terdapat kalung rantai emas dengan liontin kecil berbentuk bintang. Aku tidak bisa tidur semalaman. Kalung itu terasa berat di telapak tanganku, tapi bukan karena logamnya, lebih karena makna yang tersembunyi. Sejak saat itu, sikapnya berubah. Lebih pendiam, tapi tatapannya lebih dalam. Kadang tangannya berlama-lama di punggungku ketika aku membantunya mengangkat kotak. Kadang matanya terpaku pada lututku ketika aku duduk lelah di dalam mobil dengan celana pendek batik itu. Suatu ketika, di jendela kamarku, aku menemukan botol kecil parfum berisi cairan dingin dengan label berbahasa Prancis. Aroma itu aneh, segar, sedikit rempah, dan ada nuansa basah seperti lumut. Di botol itu hanya terselip secari kertas kecil bertuliskan, "Jangan bilang siapa-siapa." Awalnya aku hanya memakainya karena kebiasaan, lalu aroma itu menjadi sebuah rahasia kami, sebuah ikatan tak terlihat yang hanya kami mengerti. Pada suatu hari yang panas di bulan Agustus, kami pergi ke Solo untuk mengambil beberapa furnitur tua. Aku mengenakan gaun linen krem tipis, sandal sederhana, dan ikat pinggang kulit tipis yang menonjolkan pinggangku tanpa berlebihan. Rambutku diikat rendah dengan beberapa helai yang terlepas menyentuh leher. Dia memperhatikanku. "Kamu seperti lukisan hidup," katanya tanpa menatap, seolah pikirannya melayang, perjalanan sunyi hampir sepanjang waktu. Pesanan kali itu rumit, lemari berat, cermin besar, lampu kristal. Aku membungkus setiap barang dengan hati-hati, menyesuaikan ritme kerjaku dengan geraknya. Saat aku sedang mengatur kotak, tiba-tiba tangannya menggenggam pergelangan tanganku untuk memperbaiki posisiku. Jari-jarinya berlama-lama menyentuh kulit di bawah pergelangan, tempat aku memakai parfum itu. Aku tahu dia mencium aroma itu. Dia diam saja, tapi tidak melepaskan tanganku dengan cepat. Hanya menggenggamnya. Di perjalanan pulang, dia tiba-tiba menyimpang dari jalan utama. "Kita lewat jalan pintas," katanya santai. "Di sana ada danau yang indah." Aku tidak keberatan. Kami sampai di tepi danau yang sepi, airnya tenang seperti kaca. Aku melepas sandal dan berjalan di atas pasir yang hangat. Dia keluar dari mobil dan menyalakan rokok. Diam selama beberapa menit, lalu turun ke sisi danau. "Kamu tahu, kamu seperti bayangan di air yang mengubah segalanya," katanya. Aku tidak tahu bagaimana menghentikannya. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku hanya berdiri di sana, bertelanjang kaki di pasir, tangan di belakang punggung. Dia mendekat. Kami tidak bersentuhan, hanya berdiri berdekatan, tapi udara di antara kami bergetar. Lalu, dengan lembut, dia mengusap bahuku dengan ujung jarinya. "Kamu sudah dewasa," katanya. "Dan kamu mengerti segalanya, Sari." Aku merinding saat dia mengucapkan namaku dengan perlahan dan yakin. Aku menoleh dan berkata kita harus pergi. Dia langsung mengerti. Kami pulang dalam keheningan. Malam itu aku memakai kalung itu, melepaskan ikatan rambut, memutar musik lewat earphone tapi tidak dinyalakan, hanya untuk suasana. Di depan cermin, aku menatap diriku sendiri. Tubuh yang pernah dia lihat kini berbicara padanya dalam diam. Aku sendiri belum mengerti apa yang kuinginkan. Aku hidup di antara ya dan tidak, antara keinginan dan ketakutan. Tapi aku tahu, sesuatu sedang dimulai, dan itu tidak akan mudah. Seiring waktu, Adi semakin sering mengajakku ikut dalam pekerjaannya, bahkan saat tidak ada pesanan besar. Kami mengantar Cat, mengirim barang kecil, atau mengangkut kayu. Dia bilang, "Bersamamu jadi lebih mudah."
Aku pun jadi lebih perhatian pada detail penampilanku, celana jeans yang lebih pas, rambut yang lebih rapi, dan sering berputar saat tahu dia memperhatikanku. Sekali waktu, saat menaiki tangga kayu di rumah tua dekat Solo, aku mengenakan blus tipis. Saat membantu mengangkat kotak, jarinya tanpa sengaja menyentuh pinggangku. Terlalu lama untuk sebuah sentuhan, tidak sengaja. Sepulang dari sana, dia memberiku air mineral tanpa berkata sepatah kata pun, tapi jarinya kembali menyentuh tanganku. Aku mulai takut dengan perasaan yang bergejolak di dalam tubuhku. Lututku bergetar setiap pagi menunggu kehadirannya. Tubuhku mengingat sentuhan dan tatapannya yang menembus hingga ke dalam. Ini bukan ketakutan, tapi campuran antara harapan dan malu pada diri sendiri karena menginginkan lebih. Aku tidak sadar kapan semuanya berubah dari rahasia menjadi candu. Pagi-pagi aku memilih pakaian bukan untuk sekolah, tapi untuk dia. Rok panjang dengan belahan kecil, kaos tipis tanpa bra. Bibir hanya diberi pelembab ringan, rambut disisir rapi. Semua terlihat natural, tapi aku tahu dia memperhatikannya. Aku belajar seni diam, seni yang tak terucapkan. Adi mulai meneleponku saat kami tidak sedang bekerja. 1 pesanan, 2 pesanan, lalu urusan di kota. Kami seperti pasangan kerja, tapi aku tahu bukan hanya karena furnitur. Ada sesuatu yang nyata, seperti arus listrik kecil yang menyentuh kulit kami saat bersentuhan. Pada awal musim gugur, dia mengajakku ke daerah Prambanan untuk mengantarkan bingkai tua. Cuaca sejuk, tidak panas. Aku memakai gaun abu-abu susu dengan kerah tinggi dan lengan panjang, pas di badan. Di dalamnya hanya celana dalam tipis tanpa bra, aku tahu dia akan memperhatikan. Di dalam mobil, keheningan memenuhi ruang, tapi aku merasakan ketegangan di udara. Tangannya dituas persneling gemetar sedikit, dan aku sadar aku juga gemetar. Mobil itu berubah menjadi ruang tertutup hanya untuk kami. Usai menurunkan barang, dia mengusulkan untuk singgah di danau kecil. Aku tidak menolak, hanya menurut saja. Di sana, di antara pohon-pohon rindang dan jembatan kayu usang, air danau berwarna hijau keruh namun hangat. Aku duduk di tepi, melepas sepatu bot. Dia berdiri lama, lalu duduk di dekatku dan berkata, "Aku sudah bingung, Sari, tapi tanpa kamu, semuanya kosong, bahkan saat kamu dekat." Aku menatapnya dengan lembut, tidak menantang, hanya penuh rasa sayang. Hening. Lalu aku bertanya, "Kamu takut?" Dia menghela napas dan jawab, "Aku takut kehilangan rasa takut itu." Tiba-tiba dia mengeluarkan kamera tua dari mobil. "Maukah kamu difoto?" Aku punya kamera film. Aku tersenyum dan dia mengambil beberapa foto di dekat air dan di beranda rumah tua. Aku tidak berpose, hanya menjadi diriku sendiri. Ikat pinggang tipis mempertegas pinggangku, angin mengibaskan gaun. Saat aku mengangkat tangan, kain gaun sedikit menegang di dada. Aku tahu dia melihatnya. Dia terus mengambil gambar, setiap foto terasa sangat pribadi. Kemudian dia mendekat dan berbisik, "Kamu punya pergelangan tangan yang indah. Aneh dan intim." Pergelangan tangan, bukan bibir atau pinggul. Aku merasa basah di telapak tangan. Dia tidak menyentuh, hanya menatap. Malam itu aku sendirian di rumah. Tante Sari sedang di rumah tetangga. Adi pergi ke gudang. Aku melepas gaun, hanya tinggal pakaian dalam, berdiri di depan cermin dengan perasaan aneh, seperti bukan aku. Seorang wanita asing, berbahaya. Tiba-tiba pintu berderit pelan. Aku membeku. Dia berdiri di ambang pintu, mata gelap seperti air di musim gugur. "Maaf, aku hanya ingin bertanya," katanya. Aku tidak menutup diri, tidak bersembunyi. Aku berdiri menyamping, hanya bayangan dan cahaya dari senternya. Kami saling memandang seperti butiran air. Dia melangkah maju perlahan,
hampir tak terdengar. Aku mencintaimu, katanya. Bukan hanya tubuhmu, tapi semuanya, seperti udara, seperti keheningan. Dia tidak menyentuh, tapi aku merasa menyerah. Dalam hatiku. Aku menghela napas dan dia menutup pintu. Setelah malam itu, ada benang tipis tak terlihat yang mengikat kami dalam rumah itu. Tidak ada sentuhan lagi, tidak ada kata yang berlebihan. Tapi setiap pagi, saat aku menunggu di mobil tuanya, aku merasakan tatapannya sebelum dia berkata, "Ayo." Aku mulai bersiap dengan cara berbeda, memakai stoking bawah gaun, badi tipis di bawah blus, semuanya tak terlihat tapi bisa dia tebak. Aku menyukai pengetahuan itu. Apa yang dia tahu lebih banyak? Itu rahasia yang takut kuungkap sepenuhnya. Suatu pagi dia bilang santai, "Hari ini kita ke gudang dekat Karanganyar." Sepi, sedikit kerjaan, tak ada yang mengganggu. Aku mengangguk. Di dalam hatiku ada rasa manis dan gelisah bersatu. Aku mengenakan gaun ketat warna tanah liat, lengan panjang, kerah tinggi dengan resleting di belakang, sepatu bot hak tinggi yang stabil. Rambutku dikepang dua, tanpa make-up, bibir dibalur balsem madu. Terlihat seperti biarawati ketat, tapi gaun itu membentuk lekuk tubuhku. Aku tahu dia akan memperhatikan. Gudang itu kosong, hanya ada debu berputar di udara, anjing jauh menggonggong. Kami menurunkan kotak-kotak pipa kecil dan besar. Saat aku membungkuk mengambil paket kecil, aku merasakan tatapannya di leherku. Aku menoleh dan dia mengalihkan pandangan. Setelah selesai, dia mengajak beristirahat di pos jaga tua yang sudah lama kosong. Ada sofa tua, meja, dan tungku berkarat. Dia mengeluarkan termos dan 2 cangkir. Aku duduk sambil menggosok-gosok tangan karena dingin. Dia melepas jaket dan menyelimutkan ke bahuku. Aku tidak menolak. Lalu dia bertanya tiba-tiba, "Pernahkah kamu bermimpi menghilang? Pergi dan menjadi orang lain?" Aku mengangguk perlahan. Kami terdiam lama, menatap langit yang kelabu. Dia menatap mataku penuh arti, lalu bangkit dan duduk di sampingku. Sofa sempit, lutut kami bersentuhan. Aku tidak menghindar. Tangannya menyentuh pergelangan tanganku, membelai dari pergelangan ke siku. Aku merasa pusing. Tidak ada yang terjadi, tapi semuanya terasa terjadi. Tangannya menyusuri lengan bawahku, lalu leherku, tulang selangka. Napasku cepat seperti habis berlari. Dia belum menciumnya, tapi aku merasakan ketegangan di tangannya dan getaran di kulitku. Tiba-tiba dia berhenti, bangkit, dan berjalan mondar-mandir. "Maaf, aku tidak seharusnya. Tapi aku menginginkanmu." Aku memotong, suaraku parau tapi tegas. Dia berhenti, mendekat, berlutut di hadapanku, menggenggam tanganku dan membawanya ke bibirnya. Ciuman lembut di pergelangan tangan, penuh hormat dan sayang, membuat dadaku sesak. Lalu dia bangkit tanpa menatapku, dan berkata, "Ayo, sebelum terlambat, perjalanan pulang penuh keheningan." Di mobil, aroma parfumnya bercampur dengan asap rokok. Aroma itu menjadi wilayah kami, tempat kami benar-benar ada. Malam itu aku melepas gaun, stoking, badi, semuanya terlipat rapi di kursi. Aku hanya mengenakan piyama katun lusuh bermotif kecil, tapi tubuhku masih terbakar. Pergelangan tangan yang dicium berdenyut seperti tanda yang mengikat. Malam itu aku bermimpi tentang gudang tua itu. Dindingnya terasa lebih hangat dari kata-kata yang tak terucapkan, tempat di mana perasaan lebih kuat dari ucapan. Saat fajar, aku tahu kami telah melewati batas yang bukan hanya fisik, tapi jiwa. Setelah hari itu, aku berubah. Bukan antara kami, tapi di dalam diriku. Aku tak lagi bermain-main dengan kebetulan. Aku tahu saat dia menatapku, aku tahu dia menunggu, dan aku tak ingin menunggu lebih lama lagi.
Hari-hari berlalu dan sesuatu dalam diriku mulai berubah. Aku tak lagi hanya menjadi gadis yang menunggu dan berharap. Aku mulai merasakan kekuatan baru, sebuah keberanian yang perlahan tumbuh dari dalam. Setiap kali aku berdandan untuk bekerja bersama Adi, aku memilih pakaian dengan lebih hati-hati, bukan hanya untuk membuatnya terkesan, tapi untuk diriku sendiri. Aku mengenakan rok yang sedikit lebih panjang dengan belahan kecil di sisi, blus yang pas di badan tanpa terlalu terbuka, dan rambut yang kusisir rapi dengan sedikit gaya. Semua ini terasa seperti seni tak terucap yang kami jalani bersama. Adi pun semakin sering mengajakku menemani dalam pekerjaannya, bahkan saat tidak ada pesanan besar. Kami mengantar Cat ke toko kecil, mengirimkan barang-barang kecil, atau membawa kayu ke bengkel tukang furnitur. Dia bilang, kerjasama dengan kamu jadi lebih gampang. Aku pun mulai lebih memperhatikan gerak-geriknya, senyum dan candaan kecilnya yang membuatku merasa hidup. Saat menaiki tangga kayu di rumah tua dekat Solo, aku mengenakan blus tipis dan celana jeans yang pas. Ketika dia menolongku mengangkat kotak, jarinya tanpa sengaja menyentuh pinggangku. Sentuhan itu berlangsung lebih lama dari yang seharusnya, dan aku tahu itu bukan kecelakaan. Sejak malam itu, aku mulai takut dengan perasaan yang bergejolak dalam diriku. Setiap pagi lututku bergetar menunggu dia datang. Tubuhku mengingat setiap sentuhan, setiap tatapan yang menusuk jauh ke dalam. Ini bukan ketakutan biasa, melainkan campuran antara harapan dan malu karena menginginkan lebih darinya. Aku tidak menyadari kapan semuanya berubah dari rahasia menjadi candu. Aku mulai memilih pakaian bukan lagi untuk sekolah, tapi untuk dia. Rok panjang dengan belahan kecil, blus tipis tanpa bra, bibir hanya dibalur pelembab ringan, dan rambut yang disisir rapi. Terlihat natural, tapi aku tahu dia memperhatikannya. Aku belajar seni diam, seni dari apa yang tidak pernah kami ucapkan. Adi mulai meneleponku saat kami tidak sedang bekerja. 1 pesanan, 2 pesanan, lalu urusan di kota. Kami tampak seperti partner kerja, tapi aku tahu bukan hanya karena furnitur. Ada sesuatu yang nyata, seperti aliran listrik kecil yang menyentuh kulit kami saat bersentuhan. Pada awal musim gugur, dia mengajakku ke daerah Prambanan untuk mengantar bingkai tua. Cuaca sejuk, tidak panas. Aku memakai gaun abu-abu susu dengan kerah tinggi dan lengan panjang, pas di badan. Di dalamnya hanya celana dalam tipis tanpa bra, aku tahu dia akan memperhatikan. Di dalam mobil, keheningan memenuhi ruang, tapi aku merasakan ketegangan di udara. Tangannya dituas persneling gemetar sedikit, dan aku sadar aku juga gemetar. Mobil itu berubah menjadi ruang tertutup hanya untuk kami. Usai menurunkan barang, dia mengusulkan untuk singgah di danau kecil. Aku tidak menolak, hanya menurut saja. Di sana, di antara pohon-pohon rindang dan jembatan kayu usang, air danau berwarna hijau keruh namun hangat. Aku duduk di tepi, melepas sepatu bot. Dia berdiri lama, lalu duduk di dekatku dan berkata, "Aku sudah bingung, Sari, tapi tanpa kamu, semuanya kosong, bahkan saat kamu dekat." Aku menatapnya dengan lembut, tidak menantang, hanya penuh rasa sayang. Hening. Lalu aku bertanya, "Kamu takut?" Dia menghela napas dan jawab, "Aku takut kehilangan rasa takut itu." Tiba-tiba dia mengeluarkan kamera tua dari mobil. "Maukah kamu difoto?" "Aku punya kamera film." Aku tersenyum dan dia mengambil beberapa foto di dekat air dan di beranda rumah tua. Aku tidak berpose, hanya menjadi diriku sendiri. Ikat pinggang tipis mempertegas pinggangku, angin mengibaskan gaun. Saat aku mengangkat tangan, kain gaun sedikit menegang di dada. Aku tahu dia melihatnya. Dia terus mengambil gambar, setiap foto terasa sangat pribadi,
Kemudian dia mendekat dan berbisik, "Kamu punya pergelangan tangan yang indah. Aneh dan intim. Pergelangan tangan, bukan bibir atau pinggul." Aku merasa basah di telapak tangan. Dia tidak menyentuh, hanya menatap. Malam itu aku sendirian di rumah. Tante Sari sedang di rumah tetangga. Adi pergi ke gudang. Aku melepas gaun, hanya tinggal pakaian dalam. Berdiri di depan cermin dengan perasaan aneh, seperti bukan aku. Seorang wanita asing, berbahaya. Tiba-tiba pintu berderit pelan. Aku membeku. Dia berdiri di ambang pintu, mata gelap seperti air di musim gugur. "Maaf, aku hanya ingin bertanya," katanya. Aku tidak menutup diri, tidak bersembunyi. Aku berdiri menyamping, hanya bayangan dan cahaya dari senternya. Kami saling memandang seperti butiran air. Dia melangkah maju perlahan, hampir tak terdengar. "Aku mencintaimu," katanya. "Bukan hanya tubuhmu, tapi semuanya, seperti udara, seperti keheningan." Dia tidak menyentuh, tapi aku merasa menyerah dalam hatiku. Aku menghela napas dan dia menutup pintu. Setelah malam itu, ada benang tipis tak terlihat yang mengikat kami dalam rumah itu. Tidak ada sentuhan lagi, tidak ada kata yang berlebihan. Tapi setiap pagi, saat aku menunggu di mobil tuanya, aku merasakan tatapannya sebelum dia berkata, "Ayo." Aku mulai bersiap dengan cara berbeda, memakai stoking bawah gaun, badi tipis di bawah blus, semuanya tak terlihat tapi bisa dia tebak. Aku menyukai pengetahuan itu. Apa yang dia tahu lebih banyak? Itu rahasia yang takut kuungkap sepenuhnya. Pagi itu, Adi dengan santai bilang, "Hari ini kita ke gudang dekat Karanganyar. Sepi, sedikit kerjaan, gak ada yang ganggu." Aku mengangguk pelan. Ada campuran rasa manis dan gelisah dalam dadaku. Aku memilih gaun ketat warna tanah liat, lengan panjang, kerah tinggi dengan resleting di belakang. Sepatu bot hak tinggi yang stabil melengkapi penampilanku. Rambutku ceritakan dalam 2 kepangan rapi, tanpa makeup berat, hanya bibir yang dibalur balsem madu. Aku terlihat seperti biarawati ketat, tapi lekuk tubuhku jelas terlihat. Aku tahu dia pasti memperhatikanku. Saat sampai di gudang, suasananya hening, debu beterbangan di udara, anjing menggonggong jauh. Kami mulai menurunkan kotak-kotak berisi pipa dan perlengkapan plumbing. Ketika aku membungkuk mengambil paket kecil, aku merasakan tatapan tajamnya di leherku. Aku menoleh, tapi dia cepat mengalihkan pandangan. Setelah selesai, dia mengajakku ke pos jaga tua yang sudah lama kosong untuk istirahat sejenak. Ada sofa tua, meja, dan tungku berkarat. Dia mengeluarkan termos dan 2 cangkir. Aku duduk sambil menggosok-gosok tangan karena dingin. Tanpa kata, dia melepas jaketnya dan menyelimutkan ke bahuku. Aku tak menolak. Rasa hangat menyebar dari tubuhku. Tiba-tiba dia bertanya, "Pernahkah kamu bermimpi menghilang? Pergi dan menjadi orang lain?" Aku mengangguk pelan, terdiam. Kami menatap langit kelabu bersama. Dia menatap mataku dengan penuh arti, lalu berdiri perlahan dan duduk di sampingku. Sofa sempit itu membuat lutut kami bersentuhan. Aku tidak menghindar. Tangannya menyentuh pergelangan tanganku, membelai dari pergelangan ke siku dengan lembut. Jantungku berdebar kencang. Tidak ada kata, tapi semuanya terasa begitu nyata. Tangannya menyusuri lengan bawahku, lalu leher dan tulang selangka. Napasku memburu, seolah habis berlari. Dia belum menciumnya, tapi aku merasakan ketegangan di tangannya dan getaran di kulitku. Tiba-tiba dia berhenti, bangkit, dan berjalan mondar-mandir. "Maaf, aku tidak seharusnya seperti ini. Tapi aku menginginkanmu," ucapnya lirih. Aku memotong, suara parau tapi tegas, "Aku juga menginginkanmu."
Dia berhenti, mendekat, berlutut di hadapanku, menggenggam tanganku dan membawanya ke bibirnya. Ciuman lembut di pergelangan tangan itu penuh hormat dan sayang, membuat dadaku sesak. Lalu dia bangkit tanpa menatapku dan berkata, "Ayo, sebelum terlambat dalam perjalanan pulang," keheningan memenuhi mobil. Aroma parfumnya bercampur dengan asap rokok, menciptakan ruang khusus kami. Malam itu aku melepas gaun, stoking, dan badi, semuanya terlipat rapi di kursi. Aku hanya mengenakan piyama katun lusuh bermotif kecil, tapi tubuhku masih terasa hangat. Pergelangan tangan yang diciumnya berdenyut seperti tanda ikatan tak terlihat. Malam itu aku bermimpi tentang gudang tua itu. Dindingnya terasa lebih hangat dari kata-kata yang tak terucapkan, tempat di mana perasaan lebih kuat dari ucapan. Saat fajar, aku tahu kami sudah melewati batas yang bukan hanya fisik, tapi juga jiwa. Aku berubah, bukan hanya bersama dia, tapi dalam diriku sendiri. Aku tak lagi bermain-main dengan kebetulan. Aku tahu saat dia menatapku, aku tahu dia menunggu, dan aku tak ingin menunggu lebih lama lagi. Hari-hari setelah malam itu terasa seperti dunia yang berubah warna. Aku mulai menyadari bahwa perasaan ini bukan sekadar kebetulan atau ketertarikan biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang sulit kuungkapkan dengan kata-kata. Setiap pagi, aku bangun dengan perasaan campur aduk antara bahagia dan takut. Bahagia karena adanya kehangatan yang mulai tumbuh di antara kami, takut karena aku tahu jalan ini tidak akan mudah. Aku mulai lebih memperhatikan diriku. Pakaian yang aku pilih bukan hanya sekedar pelindung tubuh, tapi juga senjata rahasia yang membuatku merasa kuat sekaligus diinginkan. Aku memakai rok dengan belahan kecil yang menggoda tanpa berlebihan, blus tipis yang membiarkan bayangan kulitku terlihat samar, dan rambut yang kusisir dengan rapi tapi tetap natural. Di balik penampilanku yang sederhana, aku menyimpan rahasia yang hanya aku dan Adi yang tahu. Suatu sore, ketika kami sedang beristirahat di kebun belakang rumah Tante Sari, Adi duduk di sebelahku dan tanpa kata memegang tanganku. Sentuhan itu ringan, tapi membuat jantungku berdetak lebih cepat. Aku menatap matanya yang dalam, penuh misteri dan kerinduan. "Sari," katanya pelan, "aku merasa hidupku berubah sejak kamu datang." Aku tersenyum dan menggenggam tangannya lebih erat. Tidak perlu kata-kata lagi, karena di antara kami sudah terjalin ikatan yang sulit diuraikan. Namun, di balik kebahagiaan itu, aku juga merasakan ketegangan yang menyelinap. Kami berdua tahu bahwa hubungan ini penuh risiko dan rahasia yang harus dijaga rapat-rapat. Tante Sari, dengan sikapnya yang tenang namun waspada, selalu menjadi bayangan yang mengingatkanku akan kenyataan pahit di luar sana. Kadang aku menangkap tatapan khawatirnya saat melihat kami bersama, tapi dia tidak pernah berkata apa-apa. Mungkin dia tahu lebih dari yang aku bayangkan. Suatu malam, saat aku sedang duduk sendirian di teras rumah, aku melihat kalung bintang yang Adi berikan bersinar lembut di bawah cahaya rembulan. Aku mengelusnya pelan, merasakan berat makna yang terkandung di dalamnya. Di balik keindahan benda itu, ada janji dan rahasia yang hanya kami yang mengerti. Aku tahu perjalanan ini masih panjang dan penuh liku. Aku harus kuat, harus berani menghadapi segala kemungkinan yang akan datang. Namun, satu hal yang pasti, aku tidak ingin kembali ke kehidupan yang dulu, yang penuh kesunyian dan ketidakpastian. Bersama Adi, aku menemukan sesuatu yang lebih dari sekedar cinta. Aku menemukan diriku sendiri yang sebenarnya. Tiba-tiba, suara langkah kaki dari dalam rumah membuatku terkejut. Aku menoleh dan melihat Adi berdiri di ambang pintu, matanya penuh dengan sesuatu yang sulit kujelaskan. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Sari, aku punya sesuatu untukmu. Sesuatu yang akan mengubah segalanya." Hatiku berdegup kencang, dan aku tahu, kisah kami baru saja memasuki babak baru yang lebih menegangkan dan penuh misteri. Aku menatap Adi dengan penuh penasaran, detak jantungku seolah berhenti sesaat.
Wajahnya yang biasanya tenang kini menyimpan sesuatu yang sulit aku baca. Dia melangkah masuk, membawa sebuah kotak kayu kecil yang tampak tua dan berdebu. "Ini aku temukan di gudang lama," katanya pelan sambil meletakkan kotak itu di meja. Tanganku gemetar saat aku membuka tutupnya, dan di dalamnya ada kumpulan surat-surat tua yang terikat pita kusam, serta sebuah buku harian dengan sampul kulit yang usang. Adi duduk di depanku, tatapannya tak lepas dari wajahku. "Aku rasa ini milik nenekmu, Sari," katanya dengan suara berat. "Ada banyak rahasia keluarga yang tersembunyi di sini." Jantungku berdebar lebih cepat, perasaan campur aduk antara takut dan penasaran menguasai diriku. Selama ini, aku merasa seperti hidup dalam bayang-bayang masa lalu yang tak pernah aku ketahui sepenuhnya. Dengan tangan gemetar, aku membuka halaman pertama buku harian itu dan mulai membaca. Tulisan tangan yang rapi dan penuh emosi mengisahkan kisah cinta terlarang yang terjadi di kampung ini puluhan tahun lalu. Kisah yang penuh dengan rahasia, pengkhianatan, dan janji yang belum tertebus. Aku merasa terhisap ke dalam dunia yang sama sekali berbeda, dunia yang ternyata memiliki banyak kaitan dengan kehidupanku sekarang. Adi memecah keheningan, "Aku pikir ini alasan mengapa keluargamu harus pergi dari sini dulu. Ada sesuatu yang ingin disembunyikan." Aku menatapnya, bingung dan takut sekaligus. Apakah semua yang terjadi padaku sekarang hanyalah bagian dari rantai takdir yang sudah lama tertulis? Suaraku bergetar saat aku bertanya, apa kita harus mencari tahu lebih jauh? Apa aku harus menghadapi masa lalu ini? Adi mengangguk pelan, dan matanya terlihat penuh tekad. "Kita akan jalani ini bersama, Sari. Rahasia ini mungkin bukan hanya milik keluargamu, tapi juga milikku." Aku menghela napas panjang, merasakan beban baru yang turun ke pundakku. Tapi di sisi lain, ada semangat yang membara. Aku tidak lagi sendiri. Bersama Adi, aku siap menantang masa lalu dan menghadapi segala konsekuensinya. Namun, ada satu pertanyaan yang terus menghantui pikiranku. Seberapa jauh aku bersedia melangkah demi mengungkap kebenaran yang mungkin akan mengubah segalaku? Malam itu, setelah membaca beberapa lembar dari buku harian nenekku, aku duduk termenung di ruang tamu rumah kayu tua itu. Suasana sunyi dan dingin menyelimuti, hanya diterangi oleh cahaya rembulan yang masuk lewat jendela berwarna kusam. Surat-surat tua yang terserak di meja mengisyaratkan kisah yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Aku merasa seperti terperangkap dalam benang kusut rahasia yang telah lama tersembunyi. Adi duduk di sebelahku, diam tapi menghadirkan kehadiran yang menenangkan. Tangannya menggenggam tanganku dengan lembut, memberi aku keberanian yang aku butuhkan untuk menghadapi bayang-bayang masa lalu. "Kita harus hati-hati, Sari," katanya dengan suara rendah. "Ada orang-orang yang mungkin tidak ingin rahasia ini terungkap." Pikiran itu membuat jantungku berdegup kencang. Aku mulai menyadari bahwa pencarian kebenaran ini bukan hanya soal keluargaku, tapi juga tentang keselamatan kami. Aku teringat akan bisikan-bisikan di kampung tentang peristiwa lama yang tidak pernah dibicarakan secara terbuka. Kisah yang diselimuti rasa takut dan dendam. Hari-hari berikutnya kami menyelidiki isi surat dan catatan, perlahan membuka lapisan-lapisan misteri yang terlupakan. Setiap halaman membawa kejutan baru, nama-nama yang tidak asing, tempat-tempat yang pernah kulewati, dan janji-janji yang tersisa tanpa penebusan. Ada rasa getir sekaligus harapan, bahwa dengan mengetahui kebenaran, aku bisa membebaskan diri dari beban yang selama ini membelenggu. Namun, semakin dalam kami menyelidiki, semakin terasa tekanan yang datang dari luar. Suatu malam, ketika kami sedang membahas temuan kami di teras rumah, suara langkah kaki berat terdengar dari kejauhan. Adi segera berdiri, matanya waspada menatap ke arah gelap. Aku merasakan ketegangan yang menusuk tulang, seolah kami sedang diawasi. "Kita tidak boleh lengah, Sari," bisik Adi sambil merapatkan jaket di bahunya.
Ini belum berakhir. Aku mengangguk, meski rasa takut mencoba merayap masuk. Aku tahu, perjalanan ini akan membawa kami ke tempat-tempat yang tak pernah kami duga, dan mungkin mengancam segalanya yang kami miliki. Dalam kegelapan malam, aku menatap bintang-bintang yang berkelip di langit. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku siap menghadapi badai yang akan datang, mengorbankan segalanya demi sebuah kebenaran yang mungkin lebih pahit dari yang bisa kubayangkan? Tapi ada satu hal yang pasti, aku tidak akan mundur. Karena inilah hidupku sekarang, dan aku harus menulis cerita ini dengan caraku sendiri. Pagi berikutnya, udara Karanganyar terasa berat, seolah ikut menanggung beban rahasia yang kami gali. Aku melangkah keluar rumah dengan perasaan campur aduk. Gaun sederhana yang kupakai terasa seperti baju zirah, melindungiku dari ketakutan yang menghantui. Di jalan setapak menuju tempat kerja, aku bertemu dengan tetangga yang menatapku dengan pandangan penuh tanya. Mungkin mencium perubahan dalam diriku. Adi sudah menunggu di mobil tua miliknya, wajahnya serius namun penuh tekad. Kami berangkat menuju gudang tua di pinggiran kota, tempat kami menemukan petunjuk baru di antara tumpukan barang bekas. Setiap langkah kami terasa seperti menyusuri lorong waktu yang penuh misteri. Debu dan aroma kayu lapuk membawa kami ke masa lalu yang tak pernah kami kenal. Saat membuka sebuah kotak kayu tua, aku menemukan sebuah foto hitam putih yang mengguncang hatiku. Di dalamnya, seorang wanita muda dengan mata yang sangat mirip denganku, tersenyum lembut sambil memegang tangan seorang pria yang kukenal dari cerita nenek. Foto itu seolah membisikkan rahasia yang selama ini tersembunyi, sebuah ikatan yang melampaui waktu dan ruang. Adi menatapku, matanya penuh pengertian dan kekhawatiran. Ini bukan hanya cerita lama, Sari. Ini adalah bagian dari hidup kita yang belum selesai, katanya pelan. Aku mengangguk, mencoba menelan rasa getir yang tiba-tiba menguasai dadaku. Apakah aku siap menghadapi kenyataan yang mungkin akan mengubah segalaku selamanya? Di tengah pencarian kami, aku mulai merasakan tekanan dari lingkungan sekitar. Bisikan-bisikan mulai terdengar di pasar, di warung kopi, bahkan dari mulut tetangga yang dulu ramah. Ada yang memperhatikan, ada yang bertanya-tanya. Aku tahu, rahasia ini lebih besar dari yang kami bayangkan, dan mungkin ada pihak yang ingin menghentikan kami. Suatu sore, ketika aku sedang duduk di bangku taman kecil di dekat rumah, seorang pria asing mendekatiku dengan tatapan dingin. Dia mengenakan jaket hitam dan topi yang menutupi sebagian wajahnya. Hati-hati, Sari. Ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan tersembunyi, ucapnya dengan suara rendah namun tegas sebelum pergi meninggalkan aku yang terpaku. Kata-katanya menghantui pikiranku sepanjang malam. Aku tahu, perjuangan kami belum selesai. Ada bahaya yang mengintai, dan aku harus lebih kuat dari sebelumnya. Namun di balik semua itu, ada api yang semakin menyala dalam diriku, api keberanian untuk mengungkap kebenaran dan menuliskan nasibku sendiri, tanpa takut pada bayangan masa lalu yang terus mengejar. Hari-hari berikutnya berubah menjadi perjuangan yang tak mudah. Aku mulai merasakan tatapan penuh curiga dari orang-orang di sekitar desa. Bisik-bisik yang dulu hanya terdengar samar kini berubah menjadi suara keras yang menyudutkanku. Kenapa Sari terus menggali masa lalu? Bukankah sudah saatnya melupakan? Ujar beberapa tetangga dengan nada sinis yang menusuk hati. Aku hanya bisa menunduk, menahan air mata yang ingin tumpah. Namun aku tahu, aku tak bisa berhenti sekarang. Adi selalu ada di sisiku, menjadi sandaran saat dunia terasa berat. Dia meyakinkanku bahwa mencari kebenaran adalah hak kami, bukan hanya untuk keluargaku tapi juga untuk masa depan kami. Jangan biarkan mereka mengalahkanmu, Sari. Kita harus kuat, katanya sambil menggenggam tanganku erat. Suatu sore, kami memutuskan untuk kembali ke gudang tua yang menyimpan banyak rahasia. Di sana, kami menemukan surat-surat yang lebih tua, ditulis dengan tinta yang mulai pudar.
Surat-surat itu mengungkapkan konflik lama antara keluargaku dan sebuah keluarga lain yang berkuasa di desa sejak bertahun-tahun lalu. Perseteruan itu bukan hanya soal harta, tapi juga harga diri dan kehormatan yang terinjak. Saat membaca surat-surat itu, aku merasakan gelombang emosi yang campur aduk, marah, sedih, dan bingung. Kenapa semua ini harus terjadi? Kenapa keluargaku harus menjadi bagian dari sebuah konflik yang kelihatannya tak berujung? Aku menatap Adi yang berdiri di sampingku, matanya penuh simpati dan tekad. Kita akan menyelesaikan ini bersama, ujarnya meyakinkan, namun ketegangan semakin meningkat ketika kami mulai merasakan kehadiran orang-orang yang mengawasi kami. Suatu malam, saat aku sedang pulang sendirian dari rumah Tante Sari, aku merasakan ada yang mengikuti dari kejauhan. Jantungku berdegup kencang, langkahku semakin cepat. Aku tidak berani menoleh, hanya berharap bisa sampai rumah dengan selamat. Sesampainya di rumah, aku menemukan pintu belakang terbuka sedikit. Rasa takut menyelimuti, tapi aku berusaha tetap tenang. Adi segera datang dan memeriksa sekitar. Kita harus lebih berhati-hati sekarang, katanya serius. Aku mengangguk, menyadari bahwa perjuangan kami bukan hanya soal mengungkap rahasia, tapi juga menjaga keselamatan kami. Di tengah semua ketegangan itu, aku menemukan kekuatan baru dalam diriku. Aku belajar untuk tidak takut pada bayangan masa lalu yang menghantui, dan mulai merangkul keberanian untuk melangkah maju. Bersama Adi, aku siap menghadapi apapun yang datang, menyusun cerita baru yang bukan hanya tentang rahasia dan luka, tapi juga tentang harapan dan cinta yang tumbuh di antara kami. Namun, di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang terus menggelayuti pikiranku. Siapa sebenarnya yang ingin menghentikan kami? Dan sampai sejauh mana mereka akan pergi untuk menjaga rahasia itu tetap tersembunyi? Aku tahu, jawaban atas pertanyaan itu akan mengubah segalanya, dan aku harus siap untuk menghadapi konsekuensinya.